Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Ketemu lagi di kelas matematika. Kalau pada materi sebelumnya kita membahas tentang bilangan bulat, materi pada kali ini adalah tentang bilangan pecahan. Seperti apa pembahasan tentang bilangan pecahan? Mari kita simak bersama. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang bilangan pecahan. Seperti yang ada pada layar, ada 5 yang kita bahas. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati atau menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyatakan bilangan pecahan, menjelaskan pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, mengklasifikasikan jenis-jenis pecahan, dan mengubah bentuk pecahan. Pada layar ada gambar buah apel. Jika satu buah apel ini kita potong menjadi dua bagian yang sama besar, maka satu potongnya ini kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/2. Pada layar juga ada satu loyang black forest. Jika black forest ini kita potong menjadi 7 bagian, maka satu potongnya ini besarnya adalah 1/7. Bagaimana jika satu loyang pizza ini kita potong menjadi 6 bagian? Berapakah besar 2 potong pizza tersebut? Berarti ada 1/6 dan 1/6, atau sama dengan 2/6 bagian. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk A per B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pada layar ada 3 gambar persegi panjang. Persegi panjang yang pertama dibelah menjadi 2 bagian, kemudian dikasih warna merah dan putih. Permukaan yang berwarna merah itu besarnya adalah 1/2 bagian. Persegi panjang yang kedua dengan ukuran yang sama dipotong menjadi 4, dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian yang ini permukaan yang berwarna merah, yang ini adalah 2/4 bagian. Dan persegi panjang yang ketiga dengan ukuran yang sama dibagi menjadi 8 bagian ini ya. Nah, permukaan yang berwarna merah ini sama dengan 4/8 bagian. Kalau kita perhatikan gambar 1/2 ini sama besarnya dengan 2/4 dan sama besarnya dengan 4/8. Nah, ini ada pembahasannya pada layar. Jadi kalau 1/2 kita kali 2/2 hasilnya 2/4. 2/4 kita kalikan dengan 2/2 juga hasilnya adalah 4/8. Sehingga 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Kalau dibagi juga sama hasilnya ya. Jadi 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, dan bilangan tersebut bukan 0. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Perhatikan pembahasan pada layar. Ada pecahan 14/21 dan 5/75. Kalau kita mau menyederhanakan 14/21 ini, maka sama-sama kita bagi 7. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 7. Kenapa? Karena 14/21 sama-sama bisa dibagi 7. Hasilnya adalah 2/3. Kemudian 5/75 sama-sama kita bagi 5, hasilnya adalah 1/15. Bagaimana dengan 48/72? 48/72 itu kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 2/3. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan pembahasan berikut. 48/72 kalau sama-sama kita bagi 2 boleh ya, karena 48 dibagi 72
sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya 24/36. Oh, ternyata 24/36 ini masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 6. Nah, sama-sama bisa dibagi 6, hasilnya jadi 4/6. Oh, ternyata 4/6 ini belum sederhana, masih bisa dibagi 2/2, baru hasilnya 2/3. Nah, 2/3 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga 48 dibagi 72 itu sama dengan 2/3. Atau kalau mau langsung dibagi 14 ya, dibagi 14 juga bisa langsung. 48, oh maaf, 24 ya, 24. 48 dibagi 24 sama dengan 2. 72 dibagi 24, hasilnya adalah 3. Boleh juga ya. Nah, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Berikutnya adalah jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ada 5. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari 2. Ada pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya. Contohnya 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Nah, kalau pecahan tidak murni, pecahan yang nilai pembilangnya lebih dari nilai penyebutnya. Contohnya 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Yang kedua, pecahan campuran itu pecahan yang dinyatakan dengan bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya ini 1, 1/4, 2, 1/3, 3, 2/5, dan 12, 1/7. Ini contoh pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal, pecahan yang berpenyebut per 10 atau kelipatan 10, kemudian dituliskan dengan menggunakan tanda koma. Contohnya di sini 0,1, 1, maaf ini ya, 1,32, dan 0,562. Yang keempat, persen. Persen itu artinya pecahan berpenyebut 100. Nah, ini lambang dari persen. Contohnya 10% itu sama dengan 10/100, 15%. 15/100, 80%, 80/100. Yang kelima, permil. Permil itu kalau persen tadi penyebutnya 100, permil per 1000. Ya, ini lambang permil. Contohnya 10 permil, ini 10/1000, 15 permil, 15/1000, 80 permil, artinya adalah 80/1000. Jelas ya? Sekarang kita ke mengubah pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa mau kita ubah ke pecahan campuran, contohnya 7/3, langsung saja kita bagi 7/3, itu hasilnya 2, sisanya 1, sehingga 7/3 itu sama dengan 2, 1 yang ini kita taruh di sini, dan 3 penyebutnya ini ke sini. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Berikutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini ya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa membuat penyebutnya jadi kelipatan 10. Boleh 10. Kalau 10 berarti 1 di belakang koma, 100 2 di belakang koma, 1000 berarti 3 di belakang koma. Di sini Ibu kasih contoh penyebutnya 10 ya. Jadi 5 dikali berapa supaya jadi 10? Ya, 5 kali 2 10, karena di sini dikali 2 maka penyebutnya juga kali 2. Jadi 2 kali 2 4, 5 kali 2 10, 4/10 itu sama dengan 0,4. Cara yang kedua langsung dibagi 2, langsung dibagi 5 ya. Ini sudah kalian pelajari. Ini sengaja tidak Ibu tulis agar kalian juga menghitung. 2 dibagi 5 itu nggak bisa, kita tulis 0, 0 kita kasih koma, karena ada koma kita tambahkan 0 di sini. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 kali 5 20. Oke, jadi 2/5 sama dengan 0,4. Berikutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, yang pertama ini bisa langsung kita kalikan 100%. Jadi 3/4 kali 100%, 300/4, langsung kita bagi, hasilnya 75%. Atau cara yang kedua adalah dengan mengubah penyebutnya jadi per 100.
ya, ini ya 25 kali 4 per 100, karena di sini kali 4, pembilangnya juga kali 4, jadi 10 per 25 sama dengan 40%. Nah, bagaimana kalau penyebutnya lebih dari 100? Gampang ya, tinggal kita bagi ya, supaya ini jadi 100. 500 bagi 5 itu 100 ya. Jadi karena di sini dibagi 5, pembilangnya juga kita bagi 5. Jadi 225 dibagi 5, 45. Hasilnya adalah 45%. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi per mil. Ini contohnya 1 per 25 kita akan ubah jadi per mil. Caranya sama dengan yang persen tadi ya. Kalau persen per 100, per mil per 1000. Jadi 25 ini harus kita ubah jadi 1000. Nah, caranya gimana? Oh, ternyata dikali 40 hasilnya 10. Di pembilangnya juga kita kali 40 hasilnya 40. Jadi 1 per 25 adalah 40 per mil. Ini juga sama ya. Kita buat penyebutnya jadi 1000. Sehingga 8 per 125 sama dengan 64 per mil. Nah, bagaimana kalau misalnya ganjil? Penyebutnya ganjil. Jangan bingung ya, tinggal kita kali 1000. Jadi 2 kali 1000, 2000 dibagi dengan 23. Hasilnya adalah 86,22 per 23 per mil. Oke, kita lanjut. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Tinggal 5 kali 2 tambah 3 dibagi 5. Hasilnya 13 per 5. Nah, bagaimana kalau mengubah pecahan campuran ke desimal? Tinggal dibagi ya. 13 bagi 5. Sehingga hasilnya adalah 2,6. Ini langkah-langkahnya kalau dari mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal ya. Kita lanjut mengubah persen ke pecahan biasa. Cukup mudah caranya. 25% itu sama dengan 25 per 100. Nah, menyederhanakannya tinggal kita bagi dengan bilangan yang sama. Karena 25 per 100 itu FPB nya adalah 25, langsung saja 100 bagi 25 4, 25 bagi 25 dapat 1. Sehingga 25% ini sama dengan 1 per 4. Begitu juga dengan 60%, itu 60 per 100, sama-sama kita bagi FPB nya 20, sehingga hasilnya adalah 60 bagi 20, hasilnya 3. 100 bagi 20, maaf ini lupa ibu menulisnya, berapa hasilnya? Oke ya, 5 ya. Jadi 60% sama dengan 3 per 5. Dan yang terakhir adalah mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Nah, per mil kan per 1000 ya. Kita mau ubah pecahan biasa itu langsung kita sederhanakan saja. Ya, ini sama-sama dibagi 100. Hasilnya 15. Sama-sama dibagi 10 ya. Hasilnya 15 per 10. Ternyata masih bisa disederhanakan, sama-sama bagi 5. 15 bagi 5 3, 100 bagi 5 dapat 20. Ya, jadi 15 per mil sama dengan 3 per 20. Nah, ini juga sama ya, dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya 9 per 250. Yang ini diubah dulu ke pecahan biasa, baru dibagi. Jadi bentuk sederhananya 13 per 750. Oke, sampai di situ penjelasan ibu. Dan di sini ada 2 contoh soal, silahkan kalian amati dan pelajari contoh soalnya ya. Demikian pembahasan dari ibu. Jika ada yang kurang jelas, ibu tunggu di kolom komentar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.